Ingat subscribe. Halo Someton, kembali lagi di Anggarai Channel. Sekarang kita berada di Desa Tembok. Nah, sekarang kita bakalan mengulas kegiatan-kegiatan di desa ini semenjak pandemi ini. Ayo langsung aja kita ke dalam. Swastiastu. Swastiastu. Nah, Someton, ini Pak Dewo Billy, salah satu tokoh sebagai apa Pak? Oke, yang sebagai ketua BUMDes di Desa Tembok. Ngomong-ngomong, ini apa ya Pak ya? Bisa yang jelaskan ini adalah EcoBrick. Jadi botol air mineral bekas kita masukkan sampah-sampah plastik lembaran. Jadi setelah terkumpul kita bisa jadikan ini sebagai sofa EcoBrick namanya. Keren Pak ya. Nanti mau dijadiin apa nih? Ini setelah jadi seperti ini kita jadikan sofa EcoBrick. Jadi seperti ini hasilnya. Ayo silakan duduk dulu. Wow, Duduk dulu. Jadi Bagus, hasilnya ya. adalah seperti ini. iya nyaman sekali. Ya, kita kumpulkan, terus kita rakit, baru kita berikan dia ini kain untuk mempercantik saja. Lalu siapa yang produksi ini semua Pak? Jadi ini kita kumpulkan EcoBricknya melalui bank sampah di BUMDes. Terus kita pekerjakan masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kita ajak mereka bekerja melalui PKTD namanya, padat karya tunai desa. Jadi tenaga kerja itu dibayar upahnya melalui PKTD. Jadi dari anggaran dana desa. Ini memang program desa Pak ya? Ya benar sekali, ini adalah program desa. Jadi untuk memberikan sedikit penghasilan kepada warga yang terdampak akibat pandemi ini. Jadi kita mengajak warga yang terdampak untuk biar ada kegiatan saja seperti itu. Selain ini nggak ada program lain di desa Pak? Di Desa Tembok banyak sekali program yang dibuat oleh Pak Mekel Desa Tembok. Jadi salah satunya adalah ini dan banyak lagi program-program yang lainnya yang nanti mungkin bisa dijelaskan lebih jelas oleh Pak Mekel sendiri. Itu bisa nggak Bapak anterin kita bertemu dengan Pak Mekel? Oke, bisa dengan senang hati. Ayo, kita berangkat. Pak, itu apa? Menarik sekali. Oh ini. Iya. Ya. Nah kalau ini beberapa produk yang kita pasarkan melalui BUMDes ya. Ini kita olah di salah satu unit usaha BUMDes namanya Tembok Rumah Pangan. Jadi di sana proses pengolahan terus juga sekaligus menjadi pemasarannya juga di sana. Terus untuk produk-produk yang lain seperti madu kita ambil dari peternak madu di Desa Tembok. Terus kita kemas dan kita pasarkan. Begitu juga dengan produk minyak kelapa atau lengis tandusan ini dihasilkan oleh warga yang memproduksi ini, terus kita kemas dengan kemasan BUMDes lalu kita pasarkan. Sama juga dengan gula baik gula cair maupun gula semutnya juga sama. Ini diproduksi oleh warga lokal, terus BUMDes menjadi pemasarnya saja. Begitu ya Pak? Ya, jadi ini adalah beberapa produk dari BUMDes Desa Tembok. Kalau gitu kita lanjut nyari Pak Mekel aja yuk. Ayo. Nah itu dia Pak Mekel. Yuk kita ke sana. Ini dia Pak Mekel Tembok, Dewo Komang Yudi. Jadi silakan langsung sama beliau. Saya Rahayu. Gimana? Saya ingin tahu banyak tentang kegiatan-kegiatan masyarakat semenjak pandemi ini. Ya, baik. Jadi kita berada di kebun 2. Kebun 2 adalah kebun kedua yang kita bangun. Jadi yang dibuat selama sejak awal pandemi. Nah, kebun ini diperuntukkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat terdampak. Jadi masyarakat rantau yang sebelumnya bekerja di sektor pariwisata yang kemudian selama pandemi
tidak punya pekerjaan lagi, jadi mereka pulang kampung. Nah, jadi agar menjaga produktivitas, agar tetap bisa produktif, mereka juga ada penghasilan. Jadi desa membangun kebun pangan. Jadi nggak hanya, jadi ada macam-macam di sini. Ada terong, ada cabai, ada jagung, ada tomat, ada kangkung, sayur hijau. Hampir semua sayur. Yang cocok. Khususnya yang bisa atau cocok kita tanam di sini. Yang kemampuan adaptasinya bisa lah dengan cuaca di sini. Ada pembibitan juga. Kalau kebun ini memang milik desa atau gimana, Pak? Lahannya bukan milik desa, lahannya milik warga yang kemudian kita pinjam pada pemiliknya. Nah kemudian desa yang menanam sayur dan lain sebagainya semata-mata untuk menjaga masyarakat agar tetap produktif, tetapi mereka juga bisa dapat penghasilan dengan bekerja di sini. Jadi yang kerja di sini siapa namanya, Pak? Jadi sebagian besar mereka yang bekerja di sini adalah masyarakat terdampak yang sebelumnya nggak tinggal di desa. Sebelum pandemi mereka bekerja di Bali Selatan, ada yang supir taksi, ada yang tani dan lain sebagainya. Yang kemudian setelah pandemi mereka kehilangan mata pencaharian, jadi nggak bisa bekerja lagi. Nah, ketika mereka balik kampung, jadi kita ajak mereka untuk memanfaatkan kembali lahan-lahan yang kurang produktif di desa. Jadi aktivitasnya macam-macam, dari mulai pola lahan, kemudian nanam, rawat dan lain sebagainya. Dan mereka dibayar, kita gaji mereka. Gitu. Jadi penggajiannya sistemnya gimana? Mereka yang kerja di sini memperoleh 1.200.000 per bulan. Nah itu di luar hasil panen yang juga mereka bisa bawa pulang untuk keluarga. Gitu. Jadi setiap orang dapat 1,2 juta per bulan dengan jam kerja, dan sore harinya itu total rata-rata 4,5 sampai 5 jam maksimal mereka kerja. Wah keren Pak ya, gajinya lumayan. Untuk hasil panennya dibawa kemana Pak? Kalau dibilang lumayan, di kondisi seperti sekarang sih lumayan. Sebenarnya cukup kebutuhan beras dan lain sebagainya. Dan ketika dibandingkan dengan apa atau berapa besar yang mereka biasa peroleh sebelum pandemi itu beda jauh, ya bisa lebih besar. Jadi kalau dibilang lumayan sih setidaknya untuk kebutuhan saat ini di kondisi yang seperti sekarang. Kalau hasil panennya sendiri, kalau khusus di kebun 2, di kebun ini, di kebun 4 kita ada sekarang, itu memang khusus kita jual pada pedagang-pedagang sekitar atau bahkan pedagang-pedagang luar desa. Jadi ada yang hasil panennya kita jual kembali, hasilnya kita manfaatkan untuk memutar kembali. Jadi untuk nanam dan lain, untuk perawatan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kebun yang hasilnya memang tidak kita jual, tetapi hasilnya kita bagi untuk masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu dan terdampak. Nanti kita ajak ke kebun 1, tempat di mana hasil-hasil panen itu kita bagi bersama masyarakat. Nah, boleh ajak kita jalan-jalan keliling kebun ini nggak Pak? Udah, mari kelihatan. Nah ini kita nanam melon golden. Golden kalau yang kuning rasanya manis. Beda dari melon Biasa. ya. Nah kalau yang sebelah di tomat, umurnya udah kurang lebih 3,5 bulan. Kita sudah panen 2-3 kali. Sudah 2-3 kali panen, tapi sekarang udah mulai dijualan. Ini hasil panennya kita kumpulin, kita jual. Untuk tomatnya sendiri berapa bulan sekali Pak dipanen? Dari awal tanam, kurang lebih 2-2,5 bulan maksimal tomat sudah mulai bisa dipanen. Jadi setelah panen pertama, jadi kurang lebih 1 minggu atau sampai 10 hari sekali sudah jadi panen. 1 sampai dengan 10 hari sekali kita panen tomat. Masih kecil-kecil tapi langsung bisa dimakan karena kita nggak pakai dagingnya. Masa sih Nih. Pak bisa dimakan? Coba. Langsung dibeli. Coba. Enak. Ya kita pindah ke kebun 1 saja. Kebun 1, jadi kebun yang pertama kita bangun kurang lebih sama. Jadi ada terong, tomat, cabai, sama juga ada Hampir sama? Hampir sama. Ada yang kerja juga, ada pisang dan lain sebagainya. Kita lihat aja. Yuk. Nah ini kita di kebun 1, di kebun yang pertama kali kita bangun sejak awal pandemi. Ini juga ada kangkung, sama ada terong, cuman terongnya baru habis kita panen kemarin. Di sini ada macam-macam, ada terong juga, tomat, cabai. Kita sana lihat.
cabenya juga. Nah, cabenya udah tinggi-tinggi, sudah pada berbuah dan siap panen. Mau coba cabai? Ayo, boleh cabai. Untuk cabenya berapa kilo kalau sekali panen, Pak? Relatif sih, karena ini kan baru berbuah dia, baru berbuah. Jadi dalam sekali panen kita nggak bisa sekaligus. Rata-rata per panen kita dapat 2-3 kilo. Dengan interval paling 1 minggu sekali kita bisa dapat 15 kilo. Ada pari juga di sana. Sama, jadi cabenya juga dibagi untuk warga. Banyak Pak ya sayuran di sini. Ya. Jadi kalau yang di kebun tadi hasilnya kita jual, yang di kebun itu hasilnya khusus kita bagi untuk masyarakat. Dia lansia, warga tidak mampu, masyarakat terdampak yang kebunnya udah mulai habis. Katanya ada kolam lele juga Pak ya? Ya ada semua. Tadi lele dulu. Kolam lelenya kita ada 3 kolam. 3 kolam itu dengan sortir lele yang paling kecil di sana ya, dan itu yang paling besar. Ini usia lelenya kurang lebih hampir. Bibit lelenya Dari 9 aja. Itu usianya kurang lebih 2 tahun. Sorry 3. Ini bisa dipanen juga. Ini udah menjadi 3. untuk penjualan lelenya dijual kemana aja Sementara Pak? kita Keluar nggak desa? jual. Hasil panennya kita sama. Oh sama. Kita bagi petani. Berarti dari di kebun sebelumnya kan nggak ada lele. Berarti nggak jual lele Pak? Enggak. Jadi hewan khusus yang kita Emang khusus buat pelihara itu kita oh ya. manfaatkan kembali bersama warga. Jadi kita bagi hasil panennya nanti. Nah, yang itu ada apa lagi, Pak? Di sebelah kita juga kebun kita juga, tapi dominan kita tanam pisang lokal. Gitu. Kita lihat saja. Ya. Jadi kalau di kebun ini tanaman dominannya atau tanaman utamanya adalah pisang yang ditumpang sarikan dengan jagung dan cabai. Sebelah sini jagung, sebelah sini cabai. Gitu. Ada juga yang kita tumpang sarikan dengan sawi hijau kayak ini yang dari kita tanamkan. Ini juga sawi hijau. Ya. Ini sawit Pak. Baru ditanam dia. Sawinya, kalau sawinya berapa hari sekali panennya? Kalau Atau panen per bisa minggu? 21 sampai 25 hari. Itu udah bisa Hampir panen. 1 bulan, Dicabut Pak, ya? sekali. Cabut sekali. Udah. Terus kalau itu ngapain, Pak? Nah kalau yang itu kebetulan sedang sapih. Jadi bibit sawi yang masih kecil, tapi mereka udah siap tanam. Itu kita sapih. Kita pindahkan ke media tanam seperti ini. Jadi istilahnya itu pembibitan awal. Oh iya. Setelahnya kita sapih atau pindah ke sini. Media tanam yang sudah disiapkan. Wah, Bapak memang tokoh yang inspiratif banget, Pak. Oh tidak juga, karena yang dilakukan juga hal-hal sederhana dan tergolong biasa-biasa saja. Dan yang penting, apa yang dilakukan adalah tidak dari masalah. Jadi memang ada masalah yang harus kita selesaikan. Biasa-biasa saja, sederhana. Yang penting ada komitmen, kemauan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi di tengah kondisi yang sudah seperti sekarang. Nah teman-teman, dari tadi kita udah nanyain semua tentang desa ini. Nah kalau kalian tertarik mau ke sini, kalian bisa langsung cari bapaknya. Pasti bapak bantu kan Pak ya? Oke, datang aja, tanya apapun. Nanti kalau beruntung kita bisa panen sayur sama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau teman-teman ada ide, bisa tulis komen di bawah ini. Nah semeton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kita. Dadah semeton.